Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Jamaah, kita lanjutkan tadabbur kita sampai Al-Baqarah 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara ma'ruf atau cerailah mereka dengan cara yang ma'ruf. Janganlah pula kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bacaan semuanya, ini pembelajaran Allah kembali tentang perceraian, ya. Jadi kalau sudah di perceraian tadi ada masa iddahnya, ya. Di masa iddah terus bercerai atau tidak, ya. Kalau masih dalam masa iddah, nanti masa iddahnya itu 3 kali sucian, 3 kali quru', 3 kali haid atau 3 kali sucian. Kalau sudah lebih dari 3 kali tadi masa iddah, maka harus kalau sebelum masih masa iddah rujuk lagi, jadi nggak perlu penghulu lagi, nggak perlu wali lagi, tinggal ngomong saja kembali lagi. Tapi kalau sudah lebih masa iddah harus panggil wali, ya, dan lain-lain, dan syarat-syarat nikah lagi. Dan kemarin diingatkan, cerai rujuk itu cukup 2 kali, ya. Nah, setelah 3 kali tidak boleh lagi, kecuali ada muhalil yang sudah istrinya sudah nikah lagi, ya. Dan di sini kalau sudah rujuk, ya istilahnya kalau nikah atau rujuk lagi, ya itu dengan baik-baik, tidak boleh. Mau rujuk lagi ya dengan baik, kalau mau nikah lagi, kalau mau pisah ya dengan baik-baik, ya. Jadi sebab dari turun ayatnya ada karena sudah sebuah cerita, ada orang yang ya karena ini masalah manusia, di zaman Nabi pun juga ada orang yang cerai atau yang merujuk lagi. Jadi ada orang yang mencari zaman
Zaman itu ada orang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum habis iddahnya, terus menceraikannya lagi dengan maksud menyusahkan agar mengikat istrinya. Jadi dulu ada yang saya ceritakan, ada orang yang menceraikan istrinya, terus mau habis iddahnya kembali lagi ya. Tapi niatnya bukan niat baik-baik, tapi niat untuk menyakiti istrinya dan gak jelas, atau ditinggal terus gak ada kejelasannya, itu juga menyakiti. Jadi di Islam tidak diperbolehkan. Lek rujuk ya api-api, lek bisa ya api-api ya. Karena semuanya dari hal baik ke hal baik, maka harus di akhir juga hal yang baik ya. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada Allah orang-orang di antara kamu yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Maka Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi yang kalau tadi antara suami istri, jadi untuk baik-baik dalam berhubungan, saat pisah ya api-api, cerai juga api-api, pisah api, rujuk juga dengan baik-baik ya. Tak boleh menyakiti ya. Bahkan di Islam setelah pun cerai masih suami punya tanggung jawab untuk menafkahi selama 1 tahun. Jadi omai ya, tidak langsung bisa langsung di sama lainnya itu punya rumah punya suami langsung diusir, nggak boleh. Jadi dikasih kesempatan, masih punya tanggung jawab nafkah sampai 1 tahun. Dan seorang kalau sudah sepakat untuk kembali rujuk ya, kembali, itu para mungkin wali ya, orang tua nggak boleh melarangnya ya. Jadi bahkan yang lebih baik itu seperti itu kata Allah ya. Jadi Gusti Allah tetap mengharapkan keluarga itu bersatu ya, bersatu. Jadi walaupun ada masalah apapun ya, di mana keluarga pasti ada, tapi di situ ada keberkahan. Makanya doa manten itu barakallahu laka wa baraka alaika. Di barokah di saat senangnya dan barokah juga saat susahnya. Jangan apalagi laki-laki dididik bacanya masalah ngomong talak ya. Jadi talak itu nggak boleh dilakukan walaupun hanya bermain-main saja, nggak boleh. Nah, jadi bisa terputus talak menurut syariat kalau walaupun bermain-main ya. Jadi seorang wali dia harus merelakan, bahkan bisa mendukung kalau terjadi rujuk kembali ya. Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini Allah ingatkan kita semuanya, di nikah berkeluarga dari awal diniati karena Allah, dan semuanya yang kita lakukan saat berkeluarga itu karena Allah, maka saat berpisah itu pun juga mengikuti aturannya Gusti Allah ya. Nah, ini bagian dari kalau hukum Islam menunjukkan kemuliaan Islam yang mengatur segala hal ya. Jadi mengatur segala hal dan semuanya dengan kemuliaan manusia, menunjukkan kemuliaan Islam ya. Dan ini juga menunjukkan kita, kepatuhan kita sebagai orang beriman ada patuh pada Allah Ta'ala, patuh terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi semuanya ada aturannya. Jadi kita ya, semoga kita, keluarga kita senantiasa sakinah di dunia wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala